Sahabat-sahabatku, beberapa orang sering bertanya kepada saya tentang Injil yang tertulis di dalam kitab suci Perjanjian Baru. Jadi kitab suci Perjanjian Baru itu bukan Perjanjian Baru ya. Perjanjian Baru itu New Covenant, berbeda dengan kitab suci Perjanjian Baru. Nah, yang kita bahas adalah kitab suci Perjanjian Baru atau kitab suci yang diistilahkan sebagai New Testament, kitab suci Perjanjian Baru. Nah, di dalam kitab suci Perjanjian Baru ada beberapa tulisan-tulisan yang disebut sebagai Injil atau kabar gembira atau gospel, good news, yang mengisahkan tentang peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, kisah-kisah bagaimana Allah Bapa menyelamatkan manusia melalui perantaraan Yesus Kristus. Nah, itulah kisah-kisah itulah yang kemudian disebut sebagai kabar gembira atau Injil bagi dunia, Injil keselamatan. Nah, beberapa orang bertanya bahwa jika benar Injil di kitab Perjanjian Baru ditulis oleh orang-orang yang katanya dipimpin atau dibimbing oleh Roh Kudus, lalu mengapa dari beberapa kasus ya ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak sama? Narasinya berbeda, redaksionalnya berbeda. Nah, demikian jawabannya sahabat-sahabatku. Jadi sesungguhnya bagi orang yang sudah memahami dunia roh ya, atau orang yang sudah pernah betul-betul merasakan sendiri, mengalami sendiri dipimpin oleh Roh Kudus, ini saya tidak akan menanyakan hal-hal semacam itu lagi ya. Karena bahasa roh atau pimpinan Roh Kudus itu beda dengan bahasa manusia. Maksudnya begini, ketika Roh Kudus menyampaikan sesuatu kepada orang di Indonesia, di Asia, di Amerika, di Australia, di Afrika, dan di daerah-daerah lainnya, itu bukan bahasa kata yang dipakai, tapi bahasa rasa. Rasa bukan perasaan ya, bukan. Nah, bagi Anda yang pernah mengalami secara pribadi tentu paham ya, bahwa tuntunan Roh Kudus itu bahasa roso, kalau orang Jawa bilang. Bukan bahasa suara seperti omongan manusia begitu, bukan. Intinya begini sahabat-sahabatku, tentang redaksional atau narasi yang berbeda, misalkan kabar gembira atau Injil yang diceritakan oleh orang atas nama Matius atau atas nama Markus atau atas nama Lukas atau atas nama Yohanes. Narasi kata-katanya, pemilihan katanya bisa berbeda. Saya berikan contoh nyata ini ya. Saya sering bersaksi kepada banyak orang, baik melalui media sosial maupun di dunia nyata, kepada teman, kepada keluarga, kepada orang yang saya ketemu ya, bahwa saya pernah secara pribadi betul-betul mengalami jamahan Roh Kudus yang sangat nyata, yaitu tanggal 27 Oktober 2018 ketika saya berada di dalam penjara, terpuruk, tersiksa secara jasmani maupun secara mental. Jam 2 siang hari Sabtu, disaksikan lebih dari 70 orang lebih. Saya mengalami mujizat itu. Nah, ini saya jadikan sebuah contoh ya. Ketika saya bersaksi kepada beberapa orang, banyak orang. Misalkan saya bercerita kepada 3 orang yang berbeda. Si A, si B, dan si C. Nah, kepada si A, saya berkata demikian. Ketika saya berada di sebuah tempat yang oleh banyak orang dianggap sebagai sampah masyarakat, saya mengalami peristiwa terpenting dalam hidup saya, yaitu saya mengalami Allah. Begitu kepada si A. Kemudian kepada si B saya cerita bahwa di suatu siang di bulan Oktober 2018, saya dijamah Roh Kudus di Pulau Bali. Kepada si C, orang ketiga, saya memakai kata-kata yang lain. Saya berkata demikian. Saya sangat bersyukur sudah masuk penjara. Sebab ketika di dalam penjaralah saya mengalami peristiwa terpenting dalam hidup saya, yaitu saya dijamah Roh Kudus. Nah, dari penyampaian saya kepada ketiga orang tadi, si A, si B, dan si C, berbeda-beda.
redaksional, pemilihan kata, narasinya berbeda. Nah, karena perbedaan itu, apakah kemudian orang akan berpikir bahwa wah, ini Mas Frans Donald ini ngomongnya mencela-mencela, kontradiksi ini. Kepada si A ngomongnya di suatu tempat sampah masyarakat. Kepada si B katanya mengalami mujizat ketika di Bali. Kepada si C katanya mengalami zaman Roh Kudus waktu di penjara. Jadi yang benar yang mana ini? Di penjara atau di Pulau Bali? Kok kontradiksi? Di tempat sampah masyarakat, di Pulau Bali, atau di penjara? Yang benar yang mana ini? Nah, jadi seringkali orang memperdebatkan, membuat sesuatu itu kontradiksi, fokusnya bukan kepada substansi, bukan kepada esensi pesannya, tapi kepada kata-kata atau narasi yang sebenarnya itu bukan intinya. Intinya kan sebenarnya sama yang saya sampaikan kepada si A, si B, dan si C. Bahwa saya mengalami sebuah peristiwa paling penting dalam hidup saya, yaitu saya dijamah langsung oleh Roh Kudus yang sangat nyata. Di mana? Ya di suatu tempat di Pulau Bali. Tempat itu bisa disebut sebagai tempat sampah masyarakat, bisa juga disebut sebagai penjara. Inti pesannya bukan di penjaranya atau di tempat sampahnya atau di Pulau Balinya, bukan. Tapi saya dijamah Roh Kudus. Itu kan sebenarnya pesan yang ingin saya sampaikan. Tapi kadang orang menangkapnya kepada hal-hal yang tidak substansi, kemudian dijadikan pertentangan-pertentangan. Dianggap, loh, mencela-mencela, kontradiksi. Padahal yang berbicara cuma satu orang. Saya bicara kepada si A, si B, dan si C. Dengan pemilihan kata, narasi yang berbeda-beda. Tapi bisa aja dianggap sebagai, wah, mencela-mencela, kontradiksi. Nah, sahabat-sahabatku, inilah kalau orang tidak memahami bahasa esensi, pesan dari roh yang ingin disampaikan. Intinya itu loh, yang ingin disampaikan adalah saya mengalami mujizat yang sangat nyata. Nah, begitupun ketika sebagian orang membaca Injil yang katanya ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Orang sekali mencari titik-titik konflik, titik-titik kontradiksi. Loh kok menurut Markus begini, menurut Lukas begini, menurut Yohanes begini. Tapi orang tidak menangkap pesannya. Jangankan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 orang yang berbeda. Nah, sedangkan ketika saya memberikan kesaksian kepada si A, si B, dan si C, orangnya sama, saya yang memberi kesaksian. Tapi memilih kata dengan narasi yang berbeda-berbeda. Itu loh bisa aja dianggap kontradiksi kalau orang sudah mencari-cari kesalahan. Fokusnya kontradiksi, berpikiran negatif. Maka yang didapat bukan pesannya, tapi kontradiksinya. Nah, sahabat-sahabatku, penyampaian Injil atau kabar gembira, kabar baik itu dengan tuntunan Roh Kudus, dengan bahasa rasa, mengungkapkan sebuah kejadian. Nah, tentu setiap orang bisa aja menggunakan bahasa pemilihan kata yang berbeda. Ini sebenarnya kan gampang sekali bagi orang yang mengerti makna substansi. Seperti misalkan kita mau bicara ini telinga ya. Di bahasa Indonesia orang bisa menyebutnya ini sebagai pendengaran. Pendengaran saya sedang kurang sehat, misalkan begitu. Kepada si B saya bisa berkata, telinga saya agak gatel. Kepada si C saya bisa berkata, kuping saya ada gangguan dikit. Sudah berbeda-beda kan? Tadi yang pertama apa? Pendengaran saya kurang sehat. Yang kedua, telinga saya. Yang ketiga, kuping saya. Loh kok beda-beda nih? Yang benar pendengaran, telinga atau kuping? Nah, orang sering sekali mempermasalahan katanya tanpa memahami substansinya. Nah, memahami kitab suci sahabat-sahabatku, itu peganglah substansinya. Misalkan tentang Isa Al-Masih atau Yesus. Yesus benar-benar pernah ada. Kitab suci memberitakan Yesus yang pernah lahir secara ajaib, membuat mujizat. Kemudian pesan-pesan moralitasnya, pesan-pesan kemanusiaannya. Itu yang harus ditangkap. Jangan memperdebatkan yang hanya pepesan kosong atau narasi-narasi yang tidak penting.
Ya. Jadi seperti itu sahabat-sahabatku. Sering sekali orang mengharapkan ketepatan kata. Ya. Kalau betul dipimpin Roh Kudus, harusnya kata-katanya kan sama persis. Tidak begitu. Roh Kudus itu dengan bahasa roh, bahasa ilham, bahasa wahyu. Nyatakanlah dengan bahasa wahyu. Nah, nggak bisa kalau kepada manusia yang tidak paham bahasa wahyu. Harus kata-katanya persis, harus dengan bahasa Yunani, harus persis dengan bahasa Ibrani, harus persis dengan bahasa Arab, harus persis. Itu semua bahasa manusia, bahasa budaya dan tradisi. Nah, bahasa roh itu beda dengan bahasa manusia. Nah, ketika bahasa roh itu, pimpinan roh itu ditranslatekan ke bahasa manusia, maka pemilihan katanya bisa berbeda. Tapi inti pesannya, substansinya tetap sama. Nah, inilah yang terjadi dengan Bible atau Injil ya. Banyak ayat-ayat yang ketika diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bisa ada pemaknaan-pemaknaan yang agak berubah sedikit. Itu wajar karena bahasa. Saya sering berikan contoh misalkan tentang istilah bahasa-bahasa yang gampang lah. Tentang Lord ya. Lord kalau di Inggris atau di luar negeri orang sangat paham bahwa Lord itu ya artinya tuan. Raja bisa disebut Lord. Sang Maha Pencipta juga bisa disebut Lord. Orang yang dihormati juga disebut Lord. Tapi ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Tuan atau Tuhan, orang sudah bingung loh. Tuan atau Tuhan, Tuhan atau Tuan. Ya, karena terjadi perubahan pemaknaan memang. Ada rasa bahasa yang agak berubah. Tapi intinya substansinya Anda harus paham. Tidak masalah Yesus disebut sebagai Tuan atau Tuhan itu sama. Wong akar katanya dari bahasa Inggrisnya sama-sama Lord. Bahasa Yunaninya Kurios. Bahasa Ibraninya Adonai atau Adon. Ya. Nah, substansinya Yesus itu adalah Lord. Kemudian Allah Bapa adalah God bahasa Inggrisnya. God, Theos bahasa Yunaninya. Sehingga tidak terlalu penting sebenarnya mempermasalahkan tentang pemilihan kata atau narasi. Yang penting Anda paham maknanya. Di Medan misalkan, saya ini kasih ilustrasi lagi ya ceritanya. Orang nyebut ayam, mau disebut manuk atau ayam ya terserah. Intinya orang ngerti bahwa yang dimaksud tuh ya binatangnya itu. Yang kalau digoreng enak, dipanggang juga enak. Dia sejenis unggas ya. Bahasa Indonesianya ayam, bahasa Medannya manuk. Nah, kalau di Jawa lain lagi. Manuk itu burung. Ayam itu pitik. Jadi ayam dan manuk di Jawa beda. Tapi kalau di Medan, manuk dan ayam sama. Nah, istilah katanya itu sebenarnya nggak penting. Yang penting orang tuh paham substansinya. Ketika orang Medan ngomong manuk, jangan kemudian nggak boleh manuk, harus ayam. Karena manuk itu kalau di Jawa itu sama dengan burung. Nanti bingung. Nggak bisa begitu. Yang penting Anda ngerti substansinya. Nah, artinya bahasa manusia aja antara budaya Medan dengan budaya Batak ya, bahasa Batak. Budaya Batak dengan budaya Jawa bisa berbeda. Katanya, istilah-istilahnya berbeda. Yang penting substansinya. Itu baru sama-sama bahasa manusia. Sama-sama Indonesia, beda budayanya. Apalagi kalau budaya asing, bahasa luar, bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Yang penting sebenarnya bukan di istilah-istilah, yang penting Anda ngerti substansinya. Ya, jadi begitu sahabat-sahabatku. Tadi pertanyaannya apa tadi? Kenapa kok Injil ada pemilihan kata dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes kok yang tidak sama? Ya karena seperti itu. Intinya substansi pesannya yang harus Anda tangkap.
bahwa Yesus membuat mujizat. Anda mau sebut Yesus membuat keajaiban. Mujizat dengan keajaiban tidak usah diperdebatkan lagi. Keajaiban itu artinya begini, kalau mujizat begini. Tidak usah begitu. Intinya Yesus melakukan satu hal yang supranatural. Nangkap kan pesannya? Ya, bahkan dengan orang bisu pun kita tidak memakai bahasa memilih kata. Masa mau bilang ini bukan telinga tapi ini kuping. Oh bukan, ini bukan telinga, bukan kuping tapi pendengaran. Kan nggak perlu memperdebatkan pepesan kosong seperti itu ya. Jadi begitu sahabat-sahabatku. Penulis-penulis kitab suci itu dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus. Untuk hal-hal yang prinsipil harus memilih kata-kata dalam bahasa yang pas, iya betul. Tapi ketika menceritakan suatu peristiwa-peristiwa tertentu, yang harus dipahami adalah substansinya, esensinya. Ya, bukan lagi memperdebatkan tentang pilihan katanya, narasi-narasinya kok tidak sama, bukan begitu ya. Semoga ini bisa dipahami teman-teman, jadi gampang kok sebenarnya. Jadi prinsipnya begini. Kitab suci itu kan tulisan yang ditulis oleh manusia tentang karya-karya ilahi. Jadi kitab suci pasti ada campur tangan manusia. Karena kitab suci itu bukan produk yang mak gluduk jatuh dari langit, gedebuk, gedebuk, gedebuk. Bukan begitu. Ya. Tapi sebuah pewahyuan, bukan sebuah. Banyak pewahyuan yang kemudian ditulis secara bahasa manusiawi. Jadi kitab suci itu adalah bisa dibilang produk ilahi sekaligus manusiawi. Nah kalau Anda bisa memahami realita ini, maka tidak lagi terlalu mempermasalahkan tentang pemilihan kata atau kalimat atau narasi-narasi tertentu yang kemudian dipertentangkan, dianggap kontradiksi. Baik sahabat-sahabat, sekian video kali ini dari saya, wartawan Injil untuk Indonesia dan Nusantara. Terima kasih ya buat siapapun yang memperhatikan, pay attention in this channel. Salam sejahtera.